Gak akan ada orang yang berani ngasih tahu ini sama kamu. Padahal ini yang paling benar karena berdasarkan kenyataan dalam hidup saya berubah gara-gara ini. Kita bahas ini seru. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Bener banget ya. Kadang-kadang kita nggak sadar loh bahwa manusia yang paling baik di sekitar kita itu maaf banget malah justru menjadi orang yang bisa dibilang menghalangi kebahagiaan hidup kita sendiri. Sebentar. Sebelum kamu mungkin berpikir tidak setuju dengan ucapan saya ingin coba kita resapi bersama-sama. Yuk, lihat kehidupan kita sekarang. Coba, lihat apapun yang sedang kamu hadapi dalam hidup deh. Saya nggak tahu diri kamu sedang mengalami apa, dalam keadaan bahagia atau kurang bahagia. Yang saya ingin kamu resapi, coba lihat. Benar atau tidak, ketidakbahagiaan yang terjadi dalam hidup kamu belakangan ini, itu rata-rata bukan salah kamu lagi. Bukan. Tapi karena ada beberapa orang di sekitar kita yang mereka maaf banget, kurang berani mengatakan sebuah kenyataan yang padahal kenyataan itu benar loh. Nah sekarang, izinkan saya sebagai sahabat kamu ya yang selalu berkata apa adanya walaupun nyelekit maupun nusuk, membicarakan sebuah topik atau kasus yang seizin Tuhan bisa merubah hidup kamu ke jalan yang benar. Topik apa itu? Topik bagaimana secara masuk akal kamu sebagai sahabat saya hari ini juga bisa berubah kehidupannya. Caranya gampang. Gini nih, teman-teman. Sebelumnya disclaimer dulu ya, apa yang saya berikan ini cukup menampar. Jadi kalau diri kamu belum terbiasa tertampar dengan kenyataan, maaf banget, apa yang saya berikan ini bakal menampar kamu, tapi tenang aja, tamparan kehidupan yang saya berikan kepada kamu sebagai seorang sahabat nih, ini insya Allah seizin Tuhan sudah saya lakukan kok. Jadi hasil akhirnya insya Allah pasti baik. Apa mas tamparannya mas? Tolong tampar saya. Gini. Kenyataannya teman-teman, diri kamu tuh orang baik. Sadar nggak? Diri kamu tuh orang baik. Diri kamu bahkan terlalu baik. Terlalu amat baik. Saking baiknya, dengerin, diri kamu nggak sadar, lupa dengan satu hukum kehidupan. Hukum kehidupan inilah yang selama ini kamu tidak tahu, padahal ini penting banget. Apa itu mas? Dalam hidup ini, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang paling berani berkata masa bodoh amat. Saya ulangi, dengerin baik-baik, ini fakta ya. Dalam hidup ini, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang paling berani berkata masa bodoh amat. Sebentar, sampai sini, diri kamu pernah nggak menganggap bahwa apa yang saya katakan ini betul-betul terjadi dalam hidup kamu? Coba lihat, sekarang lihat diri kamu sendiri. Nah, pikirin masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu atau pernah terjadi dalam hidup kamu. Masalah itu kira-kira ada dalam hidup kamu gara-gara apa sih? Coba deh renungkan. Gara-gara apa dia tuh ada dalam hidup kita? Kalau kita jujur, masalah itu bisa ada dalam hidup kita, penyebabnya sepele teman-teman. Tahu nggak apa? Karena diri kita selama ini terlalu takut untuk berkata masa bodoh amat terhadap kehidupan yang harusnya nggak perlu kita pikirin. Nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh kasus supaya kamu mengerti dan lebih paham untuk prakteknya. Gini, anggap aja ceritanya kamu konten kreator deh, entah sebagai YouTuber atau sebagai selebgram atau sebagai TikToker gitu ya. Anggap aja gitu. Tiba-tiba kamu lagi asik-asik bikin konten nih. Bahkan kamu udah capek-capek gitu bikin konten berupa foto, berupa video gitu ya. Kamu pasang dong, kamu upload. Nah, begitu udah selesai, tiba-tiba muncul tuh komentar yang bikin kamu jadi sakit hati banget. Tahu nggak apa? Betul, muncul karakter orang yang selalu membuat kamu berkata, "Lu kenapa harus gitu sih?" Orang-orang seperti dia itu selalu berkata sebuah hal yang nyakitin kita tanpa bisa kita pikirin tapi sakit. Misalnya kamu pasang foto bahwa diri kamu ini lagi makan di sebuah restoran yang enak gitu kan. Tiba-tiba orang itu bukan ngomentarin makanannya dong. Dia ngomentarin bahwa badan kamu kok udah makin lama makin gendut.
aduh. Atau mungkin kalau kamu cowok gitu ya, kamu lagi enak-enak bikin konten mungkin tentang gaming gitu, tentang main game gitu. Tiba-tiba yang dikomentarin tuh bukan gamenya. Yang dikomentarin adalah, kok kamu sebagai seorang laki-laki itu kayak orang jomblo sih main game mulu. Pernah gak kamu ketemu sama orang kayak gitu? Yang entah kenapa dia komentarnya tuh jauh banget, tapi bukan sekedar jauh ya, tapi malah nyakitin gitu loh. Mungkin diri kamu gak harus jadi konten kreator kok. Jadi seorang pekerja kantoran gitu misalnya. Kamu bekerja udah semangat gitu ya. Tiba-tiba ketemu sama temen yang entah kenapa ngomentarin kamu tuh gak ada kaitannya dengan kerjaan. Sampai diri kamu berkata, ada apa sih dengan dia? Ada apa sih dengan kamu? Lu kenapa sih? Pernah ya seperti itu? Nah sekarang, kalau ngadepin orang-orang seperti itu ada seninya teman-teman. Kalau kita dengerin, hati-hati, diri kita bakal jadi orang paling depresi, paling stres di dunia. Bahkan bisa saya bilang, orang paling stres dan depresi di dunia adalah orang yang paling percaya bahwa ucapan orang lain itu benar terhadap kita. Dibilang gendut, percaya, iya saya gendutan, aduh. Dibilang jelek, percaya, aduh saya jelek nih. Dibilang kontennya gak bagus, percaya gitu. Aduh konten saya jelek banget, aku jelek gak bakat bikin konten. Sekarang udah deh, berani nggak mulai sekarang diri kamu bareng-bareng dengan saya nih, kita praktekin sebuah jurus sederhana. Jurus apa itu? Belajar yuk gimana caranya mulai di detik ini, hari ini selepas kamu nonton video ini, coba belajar gimana caranya untuk berani mengucapkan apapun kata kamu, masa bodoh amat. Yuk, sekarang kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu, mau nggak? Seru nih, oke. Kita pemanasan dulu. Sekarang saya ingin di pemanasan ini kamu keluarkan sebuah kalimat, ya. Sebuah kalimat dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Jadi jangan bisik-bisik ya. Coba kamu katakan dengan lantang, semampu kamu. Syaratnya telinga kamu mendengar suara kamu sendiri. Siap? Kalimatnya gini nih. Masa bodoh amat. Ini saya. Coba katakan gitu. Ayo, 1, 2, 3. Masa bodoh amat. Ini saya. Loh, kok malu-malu gitu? Ayo gak usah malu-malu ya. Udah kalau kamu malu-malu nanti kurang powerful nih. Ini pemanasan, baru pemanasan nih. Ini seru nih ya. Coba sekarang kamu kalau malu ke tempat yang sepi dulu. Atau tutup jendela dulu deh. Mungkin takut kali ya dilihat orang nih. Orang ngapain sih masa bodoh gitu kan. Ya udah, cari tempat yang agak sepi dulu. Dimana kamu bisa berekspresi di situ, oke? Nah, sekarang kita ulangi lagi. Tapi kamu janji ngucapinnya dengan semangat yang betul-betul ngeluarin sebagian jiwa kamu di kalimat itu supaya powerful. Oke? Siap? 1, 2, 3. Masa bodoh amat, ini diri saya. Katakan. Masa bodoh amat, ini diri saya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ketika diri kamu mengatakan ini sebagai pemanasan, enak atau biasa aja? Jujur. Nah, kan? Gak usah bilang enak. Karena pada dasarnya yang saya suruh kamu lakukan ini baru pemulaan. Jadi harusnya efeknya kalaupun enak baru dikit. Bahkan cenderung biasa aja. Nah sekarang saya akan mengajak kepada kamu semua nih yang praktek, kepada kamu khususnya, gimana supaya efeknya jadi tidak biasa aja, bahkan cenderung powerful. Mau ya? Oke. Untuk bisa membuat ini jadi powerful, caranya sama, cuman saya minta bantuan tangan kanan kamu. Ya, angkat tangan kanan kamu. Sekarang saya minta setiap kali saya suruh tangan kanan kamu menepok dada kamu sendiri, kamu tepok dada kamu ya, sambil mengucapkan kalimat yang saya contohin ini. Oke? Siap? Oke. Ikuti kalimat saya dengan suara lantang. Siapin tangan kanan kamu untuk menepok dada kamu sendiri. Siap? 1, 2, 3. Tepok dada kamu sambil berkata, masa bodoh amat. Inilah diri saya. Ulangi lagi. Masa bodoh amat. Inilah diri saya. Gimana rasanya? Ada kekuatan yang berbeda? Bagus. Yang saya ajarkan kepada kamu di level kedua ini,
Ini adalah jurus masa bodoh amat menggunakan bahasa tubuh, teman-teman. Kenapa harus menggunakan bahasa tubuh? Karena rahasianya gini, teman-teman. Whatever yang kita lakukan itu mempengaruhi emosi kita. Our motion create our emotion, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, setiap gerakan yang kita lakukan itu ternyata mempengaruhi emosi kita. Nah sekarang, itu belum selesai, itu belum sangat powerful. Di bagian ini, dengerin baik-baik, saya akan menambahkan beberapa kata tambahan yang bisa langsung kamu uji, ini lebih powerful daripada tadi. Oke? Caranya sama, kamu ucapkan dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri, siapkan tangan kanan kamu dan ucapkan dengan suara yang pakai perasaan ya. Oke, siap? Ikuti saya persis sambil kamu praktekin menepok dada kamu. 1, 2, 3. Masa bodoh amat, ini diri saya. Kamu mau apa? Wah, ada kamu mau apa aja nih. Ini powerful ya. Oke, kita ulang lagi. Ini seru nih ya. Sekarang kita ulang lagi. Ayo. 1, 2, 3. Masa bodoh amat, ini diri saya. Kamu mau apa? Ulang lagi, terakhir. 1, 2, 3. Masa bodoh amat, ini diri saya. Kamu mau apa? Coba, rasanya enak gak? Rasanya tuh kayak dapat suntikan percaya diri secara instan, seolah-olah saya tuh dikasih vitamin, Mas. Tapi vitaminnya vitamin batin. Nah itu loh maksud saya. Itulah jurus sederhana yang selalu saya lakukan, teman-teman. Coba kamu praktekin cara ini setiap kali kamu lagi sedih dan kecewa, terutama ya, dengerin, sama perilaku orang lain terhadap kamu. Kamu lagi bikin konten contohnya, terus konten kamu kok dihina orang. Udah, kamu berkata, nggak usah di komentar ya. Kamu berkata aja sambil ngelihat komentar dia, kamu berkata kayak tadi. Ini diri saya. Masa bodoh amat. Kamu mau apa? Masa bodoh amat. Ini diri saya. Ini konten saya. Kamu mau apa? Misalnya kamu dibilang, ih gendut banget sih badannya gitu ya. Udah langsung kamu ingat materi ini, kamu katakan dengan suara lantang. Gak usah kamu tulis di komen ya. Gak usah kamu ladenin komentar dia. Tapi kamu baca komentar dia sambil kamu baca kalimat ajaib yang saya ajarin tadi sambil nepok dada. Kamu ucapkan, masa bodoh amat, ini diri saya. Kamu mau apa? Ucapkan itu dan rasakan deh sebuah hal yang tidak pernah kamu rasakan dalam diri kamu. Ada loh sebuah permainan di dalam batin kita yang ternyata bakal muncul kalau kita pandai memainkan kata-kata di mulut. Salah satunya kayak tadi. Saya nggak ngajarin hal ribet di hari ini. Saya mengajarkan hal sederhana yang saya praktekin berulang kali. Setiap kali saya menemukan orang-orang aneh tuh. Seperti yang kamu juga pernah rasakan tadi. Ingat ya. Pakai rumus ini untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri kamu akibat perilaku orang-orang aneh terhadap kamu. Ingat pesan saya, diri kamu ini berharga loh. Saya ulangi, kamu lebih berharga daripada yang pernah kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain berhasil mengkerdilkan diri kamu hanya karena ucapan atau perilaku mereka terhadap kamu. Jangan ya. Apa yang saya berikan di video ini praktekin deh. Ulangi berulang kali. Rasakan suntikan vitamin batin secara instan yang bisa kamu rasakan tadi. Ingat, diri kamu berharga. Jangan biarkan orang lain mengendalikan kamu dengan ucapan mereka, penilaian mereka. Praktekin ini deh. Praktekin dan kamu uji. Kemudian kamu pikirkan, kok bener ya mas? Hal sederhana ini doang bisa loh merubah diri saya jadi lebih percaya diri. Terima kasih. Kamu hebat loh, sudah mau praktek. Jadikan ini sebagai emas kehidupan kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.